Allahumma inna nas'aluka fi majlisina hadza fi madrasatina hadza al-birra wa taqwa min al-amali wa tarda. Allahumma inna nas'aluka fi majlisina hadza al-birra wa taqwa min al-amali wa tarda. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa afiratan ba'dal maut. Allahumma amin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa na'mal shalihan tarda wa adkhilna bi rahmatika khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Pertama, forum permusyawaratan tingkat cabang ini merupakan periode Amar 2022-2027. Kemudian yang kedua, untuk memilih pimpinan di tingkat cabang Muhammadiyah dan Aisyah. Kemudian yang ketiga, mungkin mengangkat isu-isu yang strategis di tingkat cabang yang memang menjadi bagian dari arah prioritas atau bagian dari arah kebijakan pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin 9 yang akan datang. Nah, program-program itu memang secara struktural mengacu pada permusyawaratan yang ada di atasnya. Program-program cabang itu mengacu pada program daerah mengacu pada program wilayah mengacu pada program nasional. Sehingga penekanan pada program di tingkat cabang itu menurut saya memang harus semakin mendekatkan Muhammadiyah pada komunitas dan memperkuat dakwah Muhammadiyah tidak hanya melalui amal usaha Muhammadiyah tapi juga melalui gerakan-gerakan sosial dan gerakan yang berbasis masyarakat. Itu yang menurut saya perlu menjadi bagian dari perhelatan musyawarah cabang yang memang sangat strategis untuk menentukan arah perjalanan cabang. Kalau di tingkat nasional kan memang kita menekankan program prioritasnya tetap pada 3 bidang utama ya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, kami tentu berharap agar penguatan ekonomi dan program-program yang merupakan pengayaan atau pengembangan dari program yang ada di daerah itu dapat dibahas secara khusus di musyawarah cabang ini. Harapan Bapak Pak buat musyawar besok? Ya, yang pertama, musyawarah ini mudah-mudahan berlangsung secara tertib, lancar, dan berkeadaban, ya, yang menggambarkan kualitas Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berkemajuan, kemudian senantiasa mengedepankan ukhuwah dan persatuan. Memilih pemimpin tentu harus memilih pemimpin yang memang memiliki kompetensi, memilih pemimpin yang memang kita harapkan dapat membawa kemajuan bagi Muhammadiyah di Banjarmasin 9 ini. Ya, jangan memilih karena suka atau tidak suka, tapi memilih karena kepentingan persyarikatan. Ini saya kira penting sehingga muscap nanti harus menjadi muscap yang bersih. Yang pertama bersih dari intrik, yang kedua bersih dari money politik, sehingga jangan sampai di muscap ini ada ya kasakusuk, ya ada berbagai upaya untuk saling menjelekkan satu dengan yang lain, tapi hendaknya kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau toh seseorang harus dipilih atau tidak pilih, dasarnya bukan suka atau tidak suka, tapi mungkin preferensi untuk kepentingan persyarikatan yang akan datang. Satu lagi Pak, pandangan Muhammadiyah karena ini mendekati tahun politik, adakah kira-kira untuk warga di daerah? Ya, yang pertama, mari kita menyikapi perhelatan politik ini dengan dewasa, dengan bijaksana, dan tentu saja dalam hal yang menyangkut keputusan strategis hendaknya mengikuti kebijakan pimpinan pusat, misalnya soal pencalonan dan sebagainya, sehingga warga persyarikatan Muhammadiyah ini harus menjadi contoh bagaimana menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, yang arif dan bijaksana, dan yang senantiasa mengambil langkah-langkah politik dan bersikap politik yang rasional, sikap politik yang tentu saja disertai dengan sikap kritis. Jangan politik karena money politik, jangan memilih karena uang, jangan memilih karena berbagai pertimbangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akhlakul karimah dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang sehat. Kita berharap warga persyarikatan Muhammadiyah untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik yang ada,
jangan pasif gitu, ikuti proses-proses yang ada dan kemudian menjadi contoh, menjadi uswah, bahkan mungkin menjadi qudwah bagaimana menjadi warga negara yang politik secara cerdas, secara arif dan bertanggung jawab. Ya, Banjarmasin menurut Prof apa kira-kira maknanya Pak? Saya kira hampir sama secara nasional ya. Mungkin pada konteks lokal, saya kira Banjarmasin ini kan termasuk bisa jadi barometer Kalimantan Selatan. Karena termasuk kota yang memang penduduknya paling banyak ya, dan pernah menjadi ibu kota provinsi gitu ya. Pernah kan? Menjadi barometer dari daerah yang lain, dan saya kira dengan SDM yang unggul, SDM yang berkualitas, saya sangat yakin ya Banjarmasin ini bisa menjadi barometer bagaimana demokrasi yang berkualitas dan bagaimana pemilu yang berlangsung secara aman, damai, tertib, ya, jujur dan adil. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Anda lagi narasumber Oh ya, berkaitan dengan progres kegiatan pramuskap yang sudah kita laksanakan sampai jam ini, kira-kira apa yang perlu disampaikan? Pramuskap pada hari ini yang diawali dengan kegiatan bazar, ada expo dari seluruh kaum di wilayah cabang 9 berhasil dan berjalan dengan lancar, dan barusan tadi kita bersama-sama melaksanakan kegiatan tabligh akbar yang menghadirkan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan alhamdulillah kegiatan juga sudah selesai, dan insya Allah nanti selanjutnya kita akan mengadakan ramah-tamah beserta seluruh pimpinan cabang di wilayah Banjarmasin dan juga dari wilayah bersama Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Untuk program esok hari kira-kira apa selanjutnya? Nah, adapun untuk esok hari kegiatan intinya adalah kegiatan puncak yang akan kita laksanakan, diawali dengan kegiatan pembukaan yang nantinya akan menampilkan berbagai kegiatan-kegiatan tampilan-tampilan dari siswa-siswi dari SMK, kemudian SMA dan juga dari TK di lingkungan cabang Muhammadiyah, yang kemudian dilanjutkan dengan pembukaan dan kegiatan musyawarah cabang atau sidang-sidang pleno yang akan kita laksanakan dari awal sampai selesai, sampai proses pemilihan tim formatur baru yang akan menjadi kepengurusan periode 2022-2027 mendatang. Dan harapannya tentu kita menginginkan kepengurusan yang akan datang menjadi tim yang solid, yang kuat, yang terus memberikan yang terbaik untuk kemajuan persyarikatan dan kebaikan bagi semuanya.